Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai Sumpah Pemuda. Akan membawakan tentang masa pergerakan nasional. Nah, pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada dalam belenggu kolonialisme Belanda yang dimana berbagai kebijakan pemerintah Belanda dilakukan di negara jajahannya. Namun, pada awal abad ke-20, kebijakan politik pemerintah Belanda terhadap negara jajahannya mengalami perubahan. Perubahan kebijakan politik pemerintah Belanda ini berpengaruh terhadap penjajahan di Indonesia. Salah satu bukti nyata perubahan ini adalah adanya kebijakan politik etis yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda pada masa kolonialisme, yaitu Theodor van Deventer. Yang dimana sistem politik di sini memiliki 3 unsur yang bertujuan untuk membalas budi kepada masyarakat pribumi yang pada sistem sebelumnya telah membuatnya amat menderita. Adapun 3 unsur tersebut yaitu pendidikan, edukasi, dan transmigrasi. Adapun yang pertama itu mengenai pendidikan. Nah, pada awal abad ke-20, masyarakat pribumi pada umumnya mengalami buta aksara karena kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan itu tidak ada. Mereka hanya mengenal huruf Arab atau huruf daerah. Hal ini terjadi karena pengaruh ulama dan pesantren sebagai lembaga pencerdas bangsa yang begitu kuat di daerah pada waktu itu. Dalam hal ini, pemerintah Belanda pun melakukan upaya memodernisasikan segenap perangkat penjajahannya, termasuk pendidikan dengan mendirikan sekolah untuk pribumi yang mampu bersaing dengan pesantren. Tujuannya dengan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta aksara yang implikasi baiknya untuk pemerintah Belanda, yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah, maka lahirlah pelajar yang berkualitas untuk disajikan sebagai pegawai pemerintah Belanda. Yang kedua yaitu adapun irigasi. Nah, Belanda terkenal ahli dalam bidang teknologi perairan. Oleh karena itu, Belanda membuat program pembangunan dan penyempurnaan sosial dan prasarana untuk kesejahteraan terutama di bidang pertanian dan perkebunan, serta perbaikan prasarana infrastruktur, salah satu dengan membangun jaringan irigasi yang diperlukan untuk pengairan sawah dan perkebunan. Masyarakat pribumi diberi pengetahuan teknologi modern sehingga pengairan tidak mengandalkan musim hujan saja. Namun seperti halnya sistem imigrasi Belanda yang menyalahgunakan sistem ini hanya untuk perusahaan dan perkebunan Belanda. Akibatnya rakyat pun mengalami kerugian kembali. Ketiga, adapun transmigrasi. Nah, transmigrasi adalah proses pemindahan penduduk dan satu daerah ke daerah lain. Transmigrasi menjadi sarana program pemerataan pendidikan Jawa dan Madura dengan dibuatnya pemukiman di Sumatera Utara dan Selatan, di mana dibuka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan untuk sekali pengelola dan kepegawainya. Akan tetapi, kebijakan tersebut disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan Belanda, dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk jadikan pekerja rodi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Zulfa Uli akan membawa materi mengenai pers membawa kemajuan. Pada awal abad ke-20, para priai baru menuangkan gagasannya melalui pers atau media cetak yang mengenai isu-isu perubahan. Adapun isu-isu perubahan itu yang dipopulerkan terkait dengan peningkatan status sosial rakyat Bumiputra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada dekade itu ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar yang berbahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Nah, seperti Bintang Hindia, Bintang Baru, dan Pemberitaan Betawi. Nah, pada abad itu, penerbit Tionghoa itu mulai bermunculan. Para penerbit Tionghoa ini ditandai dengan awal mulanya berdirinya perusahaan penerbit di Indonesia itu sendiri, yang dimana dalam perkembangannya, kaum Bumiputra juga mengambil bagian. Mereka pada mulanya magang pada jurnalis Indo dan Tionghoa, kemudian peran mereka meningkat sebagai redaktur surat kabar orang Indo dan Tionghoa itu sendiri. Nah, bermula dari itulah para Bumiputra itu mendirikan sendiri penerbitan surat kabar mereka sendiri. Sementara itu, pergerakan kebudayaan cetak mulai masuk di beberapa kota kolonial lain seperti Surabaya, Padang, dan Semarang. Kebudayaan cetak mempermudah kaum terdidik untuk memperoleh informasi. Pada tahun 1901, sebuah majalah bulanan Insulinde diterbitkan atas kerjasama para terpelajar di kota Padang dengan guru-guru Belanda di sekolah raja. Nah, majalah Insulinde ini disebarkan di seluruh Sumatera dan Jawa.
Majalah itulah yang pertama memperkenalkan slogan kemajuan dan zaman maju. Satu di antara artikel menarik yang dimuat dalam Insulinde adalah kisah kemenangan Jepang yang merupakan negara kecil yang menang mengalahkan Tiongkok yang merupakan negara besar. Ulasan tentang perkembangan yang terjadi di dunia maju secara terbuka mengajak para pembaca untuk ikut serta dalam zaman kemajuan. Sementara itu, salah satu tokohnya yaitu tokoh muda Dr. Abdul Rifai yang baru datang dari Belanda menganjurkan para tokoh muda di Hindia untuk membuat suatu organisasi. Dalam tulisannya, para surat kabar bintang Hindia, ia selalu memuat tentang kemajuan dan dunia maju, yang dimana Rifai menggolongkan masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu kaum kolot, kaum kuno, dan kaum muda. Menurut Rifai sendiri, kaum muda adalah orang yang senantiasa ingin mendapatkan harga diri melalui pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk mencapai kemajuan dan terwujudnya dunia baru. Rifai menganjurkan agar ada organisasi bernama Persatuan Kaum Muda yang didirikan dengan cabang di semua kota-kota penting di India. Nah, hal ini membuat seorang pensiunan dokter Jawa, yaitu Dr. Wahidri Sudirohusodo, yang tertarik dengan tulisan Rifai. Saat itu, ia sebagai editor majalah berbahasa Jawa, yaitu Dretno Dumilah. Dalam tulisan itu disarankan agar kaum lanjut usia dan kaum muda membentuk organisasi pendidikan yang bertujuan untuk memasukkan masyarakat. Gagasan Wahidin ini akhirnya terwujud ketika para pelajar Stovia yang merupakan sekolah dokter Jawa mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Kemudian, wacana kemajuan terus merebak melalui Pers. Pers Bumi Putra juga mempunyai fungsi untuk memobilisasi pergerakan nasional pada saat itu yang dikenal dengan Harian Sinar Jawa, memuat tentang perlunya rakyat kecil untuk terus menuntut ilmu setinggi mungkin. Kemudian ada pula surat kabar yang paling mendapat perhatian pada masa itu pemerintahan kolonial saat itu adalah The Express, yang dimana surat kabar itu memuat berita-berita propaganda ini radikal dan kritis terhadap sistem pemerintahan kolonial. Puncaknya saat Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Abdul Muiz mendirikan Komite tot Herdenking van Nederlanders Hoordedage Vrijheid atau merupakan panitia untuk peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Prancis, yang kemudian disebut dengan Komite Bumi Putra. Tujuan panitia itu untuk mengumpulkan dana dari rakyat untuk mendukung perayaan kemerdekaan Belanda sendiri. Di balik itu, tujuan Komite Bumi Putra adalah mengkritik tindakan pemerintah kolonial yang merayakan kemerdekaannya di tanah jajahan dengan mencari dana dukungan dari rakyat. Nah, hal ini membuat seorang jurnalis Bumi Putra yang gigih memperjuangkan kebebasan pers adalah Samaun, yang mengkritik beberapa kebijakan kolonial melalui Sinar Hindia. Kritikannya mengenai Hadzai Artikelen yang menurutnya sebagai sarana untuk membungkam rakyat dan melindungi kekuasaan kolonial dan kapitalis asing. Atas kritikannya, itulah ia diadili dan dijebloskan ke penjara. Berikutnya yaitu bangkitnya nasionalisme. Pada awal abad 20, paham nasionalisme memasuki Indonesia dan merubah pemikiran rakyat Indonesia semakin rasional, semakin luas, dan terbuka. Paham ini mendorong lahirnya kesadaran nasional untuk mendukung, merubah, dan menyempurnakan strategi perjuangan bangsa. Kesadaran muncul untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Juga bentuk strategi yang harus sudah berubah. Bentuk diplomasi melalui berbagai organisasi pergerakan dipandang lebih tepat. Kemudian lahirlah organisasi pergerakan yang bercorak sosial-kultural, politik, dan keagamaan. Adapun organisasi yang terkait yaitu Budi Utomo, bersifat sosial-kultural, didirikan oleh Sutomo Gunawan atas rintisan Wahidi Sudirohusodo pada 20 Mei 1908 dan bertujuan untuk mengumpulkan dana guna membentuk kaum Bumi Putra yang kekurangan dalam menempuh pendidikan. Lalu ada pula Rakyat Islam, lahir karena ada dorongan dari Tirto Adi Suryo, seorang bangsawan serta pedagang dari Solo, lalu mendirikan organisasi yang bercorak politik, yakni Indis Partij. Pendiri organisasi tersebut dikenal dengan sebutan tiga serangkai, yakni Does Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, atau lebih kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Lalu ada pun Muhammadiyah, bersifat modern, didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Bercirikan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan, tujuannya yaitu memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Lalu Nahdlatul Ulama, didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Pendiri organisasi ini adalah Kiai Haji
Hashim Asyari, dan tujuannya yaitu organisasi ini terkait dengan masalah sosial ekonomi dan pendidikan. Lalu perkumpulan politik Katolik atau lebih kita kenal dengan PPKJ didirikan oleh Kasimo pada 22 Februari 1925, bergerak di bidang sosial pendidikan dan bertujuan yaitu turut berusaha sekuat tenaga bagi kemajuan Indonesia. Lalu yaitu Taman Siswa, didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantoro. Tujuannya yang lebih diarahkan pada upaya memajukan pendidikan bagi Bumi Putra. Pendidikan yang ditawarkan ialah sistem pendidikan nasional yang berdasarkan kebudayaan Indonesia. Yang terakhir, Perhimpunan Indonesia atau kita lebih mengenalnya dengan nama PI. Dahulunya bernama Indisc Vereniging, didirikan pada tahun 1908 oleh 1908 oleh mahasiswa yang belajar di negeri Belanda, salah satunya yaitu R.M. Nutasroto dan beberapa tokoh pemuda seperti Soekarno, mendiskusikan pembentukan organisasi semacam PI, kemudian diresmikanlah berdirinya partai baru yang diberi nama Perserikatan Nasional Indonesia dan diubah lagi menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuannya yaitu perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia, asas perjuangannya berdiri di atas kaki sendiri, non-kooperasi, dan marxisme atau kita sebut dengan orientasi kerakyatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan federasi dan Front Sawomatang. Lahirnya front ini diawali dari gagasan Soekarno yang ingin menampung dan mewadahi pemuda yang tergabung dari beberapa organisasi, baik itu organisasi agamis maupun organisasi sekuler. Perhimpunan Indonesia atau PI sejak awal juga sudah menegaskan tentang prinsip kepersatuan antar organisasi. Pada tahun 1926, Muhammad Hatta menyatakan usul pembentukan Blok Nasional. Namun, pada awal 1927, Partai Komunis Indonesia berambisi untuk bergerak sendiri melawan Belanda yang akhirnya tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 1927 diadakan rapat di Bandung oleh Soekarno dengan diikuti oleh masing-masing ketua organisasi untuk membahas secara resmi gagasan tentang federasi politik dan juga Front Sawomatang ini. Front Sawomatang bertujuan untuk menghadapi praktik diskriminasi oleh bangsa kulit putih yang lebih merasa superior daripada bangsa pribumi pada saat itu. Beberapa organisasi pergerakan nasional yang ikut bergabung yaitu Partai Sosialis Indonesia, Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Paguyuban Pasundan, Jong Sumatera Nenbon, Pemuda Kaum Betawi, dan juga Kelompok Studi Indonesia. Nah, pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mendirikan Federasi PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Dengan tujuan PPKI diantaranya, yang pertama, mencegah perselisihan antar organisasi pergerakan nasional, yang kedua, menyamakan arah dan bekerja sama dalam perjuangan pergerakan nasional, yang ketiga, mengembangkan simbol dan lambang persatuan kebangsaan Indonesia. Nah, pada slide ini ditampilkan gambar dari anggota-anggota Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI pada kongres keduanya di Surakarta pada tahun 1929. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Mas Kenapa? Jadi saya akan membahas tentang cita-cita perjuangan. Dalam mewujudkan cita-cita persatuan, para pemuda menyadari perlunya kebersamaan, saling menghargai dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah pelaksanaan Sumpah Pemuda pada tahun 1924, para pemuda memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tidak hanya mengandalkan perjuangan fisik tetapi melalui musyawarah dan cara demokrasi. Yang kedua itu adalah satu nusa, bangsa dan bahasa. Satu nusa itu berarti adalah satu wilayah atau satu tanah air. Dan dalam Ikhlas Pemuda menyatakan kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua itu adalah satu bangsa.
dan Kongres Pemuda menyatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itulah satu bahasa. Dan dalam Kongres Pemuda menyatakan kami putra dan putri Indonesia menunjukkan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian presentasi saya dan materi selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Selanjutnya, saya Fidelia Syakira akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda ditentukan oleh Kongres Pemuda II yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober pada tahun 1928 di Batavia, sekarang menjadi ibu kota yaitu Jakarta. Putusan ini menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan tersebut juga harus menjadi dasar bagi setiap himpunan nasional Indonesia dan diterbitkan di berbagai surat kabar dan dibacakan sebelum rapat-rapat perserikatan. Kita akan berpindah ke peristiwa pertama, yaitu Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April pada tahun 1926 di lapangan Benteng, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, mulai dari susunan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, hingga peran bahasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1908, organisasi Gerakan Nasional pertama lahir dengan nama Budi Utomo. Sejak Budi Utomo lahir, muncul pula berbagai organisasi pemuda berkarakter daerah, seperti Trikoro Darmo atau Jong Java, Jong Sumateren Bon, Jong Ambon, dan lain-lain. Banyak pemikiran atau ide lain juga datang dari banyak organisasi kepemudaan yang muncul namun memiliki satu tujuan, yaitu tercapainya cita-cita nasional. Salah satu upaya untuk mencapai mufakat adalah dengan mengadakan pertemuan besar, yang kemudian disebut Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini untuk membangkitkan semangat kerja sama antar organisasi kepemudaan. Kongres Pemuda I diketuai oleh Muhammad Tabrani dan Soemarmo ditetapkan sebagai wakilnya. Nah, dalam Kongres Sumpah Pemuda pertama terdiri dari beberapa rapat. Yang pertama adalah rapat pertama Kongres Pemuda I itu dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di gedung Friedrichshaus, sekarang menjadi gedung Bappenas pada pukul 20.00 malam. Kongres hari pertama dibuka dengan pidato Ketua Kongres, yaitu Muhammad Tabrani. Ia membicarakan bahwa ada cara untuk menyingkirkan penjajah. Karena itu, Tabrani meminta seluruh peserta Kongres yang hadir menjadi pilar kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada rapat kedua. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Mei 1926. Kongres dilaksanakan kembali pada pukul 8. Topik utama yang diangkat adalah posisi perempuan yang dibawakan oleh 3 pembicara, yaitu Bahdir Johan, Sinjeti Choalu Adam, dan Jakso Dipoera. Pada Kongres hari kedua, Tabrani mengangkat diskusi tentang perempuan karena menurutnya perjuangan kemerdekaan tidak hanya dipimpin oleh laki-laki. Bahdir Johan mengatakan topik perempuan sangat pentingnya untuk dibahas, seperti cita-cita politik dan ekonomi. Yang terakhir ada rapat ketiga pada Kongres Sumpah Pemuda I. Rapat ketiga Kongres Pemuda I ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 dan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Agenda Kongres hari ketiga adalah mendengarkan ceramah dari 2 pembicara, yaitu Muhammad Yamin dan Pinontoan. Muhammad Yamin memberikan sambutan tentang bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, salah satunya bahasa Melayu, yang menurutnya mudah dipelajari dan dapat diadaptasi untuk digunakan secara luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari rapat tersebut. Setelah Kongres Pemuda I dilaksanakan dalam 3 hari, maka telah ditemukanlah hasil atau poin penting yang telah dibicarakan dalam Kongres tersebut. Berikut adalah hasil dari Kongres Pemuda I. Yang pertama ada cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh pengkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Yang terakhir ada mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Nah, setelah ini kita akan berbicara tentang Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar Indonesia PPPI. Kongres tersebut dibagi menjadi 3 rapat, di mana pada sesi kedua Kongres Pemuda II membahas masalah pendidikan. Kongres Pemuda II adalah hasil dari kegagalan Kongres Pemuda I pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, alasan dilaksanakannya Kongres Pemuda II adalah untuk menemukan ide-ide politik terbuka di kalangan anak muda melalui berbagai acara. Kongres Pemuda II ini dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dan didampingi RM Joko Marsaid sebagai pemain wakil. Nah,
pada rapat pertama pada tanggal 27 Oktober 1928. Pertemuan pertama dilaksanakan di Gedung Pemuda Katolik pada pukul 7.30 sampai 11.30 malam. Pada pertemuan ini, para peserta membahas pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, dibahas gagasan untuk menjadi tuan rumah gerakan perjuangan dalam bentuk organisasi nasional. Rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dari pukul 8 pagi sampai 12 siang di gedung OS Java Bioskop, sekarang menjadi Jalan Medan Merdeka Utara. Para peserta membahas tentang pentingnya peran pendidikan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dan salah satu pembicara pada kongres tersebut adalah Ki Hajar Dewantara. Rapat ketiga ini dilaksanakan pada hari sama seperti rapat kedua, yaitu pada 28 Oktober 1928. Namun pada pukul 5:30 sampai 11:30 malam di gedung Indonesia Klub Gebau. Kongres ini membahas mengenai 5 hal: arak-arakan pandu, penyampaian dari ramelan untuk kepanduan, penyampaian dari pergerakan pemuda Indonesia dan pemuda di tanah luar oleh Sonario, pengambilan keputusan dan penutupan kongres. Nah, pada hari Minggu 28 Oktober 1928 pukul 10 pagi, semua peserta Kongres Pemuda II berkumpul untuk merangkum hasil Kongres selama 2 hari tersebut. Selain itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, Ketua membacakan keputusan Kongres Pemuda II dan memperoleh persetujuan dari para peserta. Saat dibacakan, keputusan Kongres tersebut disebut sebagai Ikrar Pemuda, dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dengan demikian, Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda yang dimulai pada tahun 1959 dan diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda. Berikut adalah isi Sumpah Pemuda yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Nilai utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Bangsa kita telah berjuang untuk membebaskan diri dari cengkraman penjajah selama ratusan tahun. Seluruh penjuru Nusantara telah berjuang namun gagal karena mereka semua berjuang sendiri-sendiri. Tokoh pahlawan seperti Cut Nyak-Dien, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pangeran Hidayatullah, dan Patimura juga tak mampu mengusir penjajah karena tidak adanya persatuan dan saling membantu di antara mereka. Nilai yang kedua adalah nilai kemandirian, jati diri, kedaulatan, atau penguatan nasionalisme. Para pemuda secara tak langsung telah meneguhkan pentingnya jati diri Indonesia dan semangat nasionalisme melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Hal ini tertuang dalam ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi tentang jati diri bangsa Indonesia dan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Di dalam jati diri itu pula terkandung kemandirian. Apabila bangsa ini mandiri, berarti berdaulat, yang bermakna tidak dijajah oleh orang lain. Nilai yang ketiga adalah nilai demokrasi. Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, diperlukan adanya program-program kebersamaan, saling menghargai, dan diskusi antara komponen-komponen bangsa. Dalam berjuang, para pemuda tidak lagi menggunakan fisik dan kekerasan, tetapi dengan bermusyawarah dan berdemokrasi, misalnya melalui Volksrat. Nah, demikianlah presentasi kelompok 5 mengenai Sumpah Pemuda. Atas segala kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.